Shalom teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanie Refula Perisa, NPM 12114201210130. Kelas keperawatan C, mata kuliah ilmu dasar keperawatan, dosen pengampu Ibu Grace Wakano, Escape MCAP, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di saat ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, prinsip dasar sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk distribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Berikut ini adalah gambar dari jantung. Yang kedua, bagian-bagian jantung yaitu pertama aorta, yang kedua vena cava superior, yang ketiga vena cava inferior, yang keempat arteri pulmonalis atau kanan dan kiri, yang kelima katup aorta, yang keenam vena pulmonalis, yang ketujuh katup bicuspidalis, yang kedelapan katup mitral. Berikut ini adalah gambar dari jantung pada mediastinum. Yang ketiga, jantung terletak pada mediastinum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga toraks di antara dua rongga paru. Mediastinum merupakan struktur yang dinamis, lunak yang digerakkan oleh struktur-struktur yang terdapat di dalamnya atau jantung dan mengelilinginya diafragma dan gerakan lain pada pernapasan, serta efek gravitasi dan posisi tubuh. Yang keempat, struktur jantung. Ukuran jantung sekitar lebih besar dari satu kepalan tangan dengan berat berada pada rentang 7-15 ons atau 200-425. Dalam setiap harinya, jantung mampu memompa sampai dengan 7.571 liter. Posisi jantung berada di belakang sentrum pada rongga mediastinum, di antara kostea kedua dan keenam. Pada jantung di sebelah kanan menerima darah yang tidak teroksigenasi dari vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian mengirimkannya ke pulmona untuk proses organisasi. Sedangkan bagian kiri jantung menerima dari teroksigenasi dari paru melalui vena pulmonalis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Berikut ini adalah gambar perikardium. Yang kelima, perikardium adalah lapisan pembungkus jantung yang tersusun oleh membran fibroserosa dan permukaan pembuluh darah besarnya. Perikardium tersusun oleh dua lapisan, yaitu satu, perikardium fibrosa yang merupakan lapisan bagian kuat yang keras. Yang kedua, perikardium serosa yang merupakan lapisan bagian dalam. Berikut, perikardium serosa juga mempunyai dua lapisan, yaitu perikardium parental dan perikardium visceral. Perikardium parental merupakan permukaan bagian dalam perikardium fibrosa, sedangkan perikardium visceral melekat pada jantung.
Berikut adalah gambar yang keenam, dinding dan ruang jantung. Dinding jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu lapisan bagian luar yang disebut epikardium, lapisan bagian tengah yang disebut myokardium, serta lapisan bagian dalam yang disebut endokardium. Yang pertama, lapisan epikardium merupakan lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Yang kedua, lapisan myokardium merupakan lapisan bagian tengah yang terdiri dari otot jantung. Yang ketiga, lapisan endokardium merupakan lapisan bagian dalam yang tipis tersusun dari jaringan ikat subentolial yang juga menutupi kutub jantung. Berikut atrium merupakan rongga menerima yang akan memompa darah ke dalam ventrikel. Atrium kanan mendapatkan darah yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior. Atrium kiri mendapatkan darah dari vena pulmonalis. Berikut ventrikel merupakan rongga menerima darah dari atrium melalui sebuah kutub. Ventrikel kanan akan mendapatkan darah dari atrium kanan untuk selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan ventrikel kiri mendapatkan darah dari atrium kiri untuk selanjutnya akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Berikut otot jantung atau myokardium. Pada bagian ventrikel lebih tebal dibandingkan dengan bagian atrium, dan otot ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan dengan otot ventrikel kanan. Hal ini dikarenakan otot ventrikel kiri mempunyai tugas untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada otot bagian lainnya. Ventrikel kiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, bunyi jantung. Di dalam jantung terdengar 2 macam bunyi atau suara. Suara ini berasal dari katup-katup yang menutup secara pasif. Bunyi pertama disebabkan oleh menutupnya katup atrioventrikular dari kontraksi ventrikel. Sedangkan bunyi kedua merupakan bunyi akibat menutupnya katup semilunaris sesudah kontraksi ventrikel. Yang kedelapan, siklus jantung. Tugas utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat berbagai aktivitas yang berhubungan dengan peredaran darah. Hal ini disebut siklus jantung. Gerakan jantung merupakan akibat dari kontraksi atrium dan ventrikel. Gerakan jantung ini terdiri dari 2 jenis, yaitu 1 sistole, 2 diastole. Berikut kontraksi dari kedua atrium membutuhkan waktu yang lebih pendek daripada kontraksi pada kedua ventrikel. Pada ventrikel, selain kontraksi berlangsung lebih lama, kekuatan yang dihasilkan juga lebih tinggi daripada atrium, utamanya pada ventrikel kiri. Ventrikel kiri bertugas untuk mendorong darah ke seluruh tubuh dan mempertahankan tekanan darah arteri sistemik. Sedangkan ventrikel kanan juga memompa volume darah yang sama, namun tekanannya jauh lebih rendah dari ventrikel kiri karena hanya mendorong darah ke dalam paru-paru. Yang kesembilan, pembuluh darah. Dalam sistem vaskular terdapat 5 jenis pembuluh darah berbeda yang akan berperan, yaitu arteri, vena, arteriol, venula, dan kapiler. Lapisan dinding pembuluh darah kecuali kapiler mempunyai 3 lapisan, yaitu
pertama, tunika intima merupakan lapisan pemudara bagian dalam. Yang kedua, tunika media merupakan lapisan pemudara bagian tengah. Yang ketiga, tunika adventitia merupakan lapisan pemudara bagian luar. Berikut arteri mempunyai struktur dinding otot yang lebih lebar daripada vena. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi fungsi dari arteri untuk mengalirkan darah pada kecepatan dan tekanan yang tinggi. Sebaliknya, vena mempunyai struktur dinding otot yang lebih tipis. Akan tetapi, vena mempunyai diameter yang lebih besar daripada arteri karena tekanan darah yang mengalir baik dari vena ke jantung lebih rendah. Berikut arteriol mempunyai dinding yang lebih tipis daripada arteri, berfungsi untuk mengatur aliran darah ke kapiler dengan cara konstriksi dan diatasi. Sedangkan venula mempunyai dinding yang lebih tipis daripada arterial, berfungsi untuk mengumpulkan darah dari kapiler. Berikut denyut nadi merupakan gelombang yang teraba pada arteri akibat darah dipompa keluar jantung. Denyut arteri mudah teraba dan terasa di tempat yang melintas sebuah tulang yang terletak dekat dengan permukaan. Misalnya arteri radialis, arteri temporalis, maupun arteri dorsalis pedis. Selain itu juga terdapat arteri besar yang mudah untuk diraba, yaitu arteri carotus, arteri brachialis, dan arteri femoralis. Berikut saluran limfe juga merupakan bagian dari sistem kardiovaskuler, berfungsi untuk mengumpulkan, menyaring, dan menyalurkan kembali ke dalam darah limfenya yang dikeluarkan melalui dinding kapiler halus untuk membersihkan jaringan. Berikut ke-10 siklus darah. Jantung merupakan organ utama siklus darah. Terdapat dua macam siklus yang terjadi, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Yang pertama, sirkulasi sistemik dimulai dari aliran darah dari ventrikel kiri melalui arteri, arteriol, dan kapiler kembali ke arterium melalui vena. Yang kedua, sirkulasi pulmonal dimulai dari aliran darah dari ventrikel masuk ke dalam paru-paru, selanjutnya dari paru-paru masuk ke dalam atrium kiri. Berikut darah tidak teroksigenasi yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke dalam atrium kanan. Darah dari atrium kanan melewati katup tricuspidalis akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Selanjutnya, ventrikel kanan akan memompa darah ke paru-paru melalui kantung pulmonal menuju arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah di paru-paru akan mengalami proses oksigenasi. Berikut setelah proses oksigenasi di paru-paru terjadi, darah akan dialirkan ke vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah teroksigenasi ini selanjutnya melalui katup biscuspialis akan tertampung ke dalam ventrikel kiri. Kemudian ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Terima kasih dan shalom.